warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi, pemilik segala-galanya, yang mengurus alam semesta ini setiap saat tanpa memerlukan bantuan siapapun. Dialah Allah yang Maha Agung, yang menciptakan kita, yang membentuk diri kita, yang menghidupkan kita, yang mengurus diri kita setiap saat. Allah satu-satunya yang memberikan hidayah. Kita menjadi Islam, Allah yang mengislamkan. Kita bisa ke masjid, Allah yang memberi taufik. Dan tidak ada pertemuan ini kecuali Allah yang menghendaki. Semoga selain kita ditakdirkan bertemu, yang lebih penting dari itu adalah Allah ridho kepada kita. Apa yang dilakukan ini bisa menjadi bekal kebahagiaan dunia akhirat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik binuri ma'rifatik kama nawwatal ardha binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 4. Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka, la takum bihi li nafsika. Istirahatkanlah dirimu atau pikiranmu daripada kerisauan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin atau diselesaikan oleh lainmu, tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Nomor 5, Ustaz. Istihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala alantimasil basariyati minka. Kerajinanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu, di samping keteledoranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diamanatkan atau ditugaskan kepadamu, membuktikan butanya mata hatimu. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rizkinya atau makanan kebutuhannya. Allah lah yang menjamin rizkinya juga terhadap kamu. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahkanlah kepada keluargamu supaya melaksanakan salat dan sabarlah dalam melaksanakannya. Allah tidak menuntut kamu supaya mencari rizki, kami atau Allah yang menjamin rizkimu dan akibat kemenangan terakhir bagi orang-orang yang bertakwa. Surat ayat 132. Toha 132. Baik ibu bapak, hidup ini bukan untuk stres. Hidup ini tidak ribet aslinya. Kalau pas saja tidak ribet. Sudah berulang kali dalam kajian kita. Ini penting sekali ya, supaya kita tidak salfok. Tahu salfok? Salah fokus. Apalagi gaplok. Apa arti gaplok? Gagal fokus ya.
Analogi sederhana. Ini mohon maaf yang sudah mendengarkan ini. Ini ada suami istri kaya raya, dermawan, sangat baik hati, tidak pernah menzolimi siapapun, sangat bijaksana, membutuhkan ART, astagfirullah, ASN terus. Apa bedanya ASN dengan ART? Memerlukan khodimat, orang yang membantu di rumahnya. Lalu ada suami istri yang melamar. Ini kepada majikan ini terkenal baik hati, mulia akhlaknya, kaya raya, cerdas, bijaksana, sangat sopan, melamar kerja. Lalu karyawan yang mau jadi karyawan ini ditanya, saudara mau kerja di sini, mau gaji berapa? Jawabannya sederhana, Pak, Bu, saya dengar Bapak Ibu orang yang sangat bijaksana, berilmu luas, berhati mulia. Saya tidak ragu dengan apa yang Bapak Ibu janjikan. Tolong beritahu saja kepada saya apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Saya yakin sepenuhnya kepada jaminan Bapak Ibu terhadap gaji penghasilan saya. Lalu sesudah diberitahu, ya kamu di sini, kalian di sini adalah bekerja di rumah kami. Jangan ragu, fokus saja, kerjakan apa yang menjadi kewajiban dan jauhi apa yang dilarang, kami jamin. Tidak pernah ada berita jelek tentang suami istri ini. Fokus kerja, akhlaknya baik ini ART. Kerjaannya juga bagus, tidak ribet, tidak banyak pikiran. Karena pikirannya cuma bagaimana menyempurnakan tugas saya sebaik-baiknya dan bagaimana saya tidak melanggar sekecil apapun. Kerjanya memuaskan, akhlaknya menyenangkan. Tebak, dikasih makan tidak oleh majikan ini? Yang benar. Dikasih pakaian yang layak tidak? Kasih. Gaji cukup tidak kira-kira? Cukup. Bahkan majikan ini saking senangnya nih, ini karyawan ART ini nyenengin banget, tidak banyak bicara. Pekerjaannya juga di atas rata-rata, bukan cuma yang wajib. Ini ngepel ini wajib, tapi dia lap juga yang lain-lain. Bukan hanya yang pokok, tapi tambahan-tambahannya dilakukan dengan senang hati. Bahkan kalau belanja, tolong beli daging. Daging dibeli, tapi ketika perlu buat sayuran, cabai dan sebagainya kurang, tidak jarang ini karyawan mengeluarkan sendiri uangnya. Gak apa-apa, saya juga suka dikasih makanan yang sama. Tebak, senang tidak nih majikan sama ART seperti ini? Bi, benar anaknya sekarang udah naik sekolah? Iya, sekarang masuk SMA. Gimana? Sudah punya tas, seragam baru belum? Ada Bu, sedang diusahakan. Gak usah, gajinya utuh aja. Nih, dibelikan sepatu, baju buat anaknya yang tidak masuk dalam perjanjian kerja. Suaminya gak jadi kerja di sini. Ibu, Bi, katanya suaminya kena PHK. Iya Bu, pabriknya mengurangi karyawan. Terus apa dekat di rumah? Ya ngurus-ngurus aja. Itu motor di garasi nganggur, nggak ada yang pakai. Nanti suaminya suruh ambil, ngojek aja buat nambah-nambah motor. Anak beres.
Ibu beli baju, ini cocok nih, hanya beda ukuran, beliin. Kerudung, nanti itu ada hajatan nih hari Ahad, kenapa kerja terus? Suaminya panggil, Jung jalan-jalan, nih buat jajan, gak usah makan uang gaji, bekelin buat jajan. Piknik dong sekali-kali, tidur di hotel, sayang Bu, gak usah mikirin, hotelnya juga ibu yang bayarin. Bi, mau ikut umroh enggak? Ayo ikutlah, temenin ibu ya. Umroh, mungkinkah ada yang begitu? Mungkin tidak. Lah yang bukan karyawan aja ada seorang ibu-ibu mengumrohkan 30 orang. Ada bapak-bapak juga 24 sekali mengumrohkan. Bukan orang yang dia kenal, apalagi yang disaksikan. Ini ilustrasi sederhana. Ini majikan orang biasa. Banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Tapi kalau sudah sayang kepada yang berkhidmat kepadanya, bisa segala diberikan. Yang tidak terpikir pun oleh khodimatnya itu bisa dikasih. Ini analogi sangat sederhana. Jangankan di perusahaan, di kantor, di rumah seperti itu. Nah, kita ini hamba Allah. Jabatan paling terhormat bagi kita nih ya, posisi terhormat bagi kita adalah hamba Allah. Karena selain hamba Allah pasti tidak bagus. Hamba uang, hamba syahwat, hamba apa lagi? Hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba banyak yang hidup ini hamba dari pelayan. Kan begini, Allah Tuhan kita, kita hamba Allah, Allah ciptakan dunia berikut isinya, pelayan kita dalam mengabdi ke Allah. Jadi ini posisi paling top nih, hamba Allah. Banyaknya orang pindah jadi hambanya dunia. Bisa kebayang tidak hadirin? Betapa rendahnya orang-orang yang hidupnya mengabdi kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, syahwat, amarah, keserakahan, kemalasan. Karena semua itu pelayan. Kalau kita benar-benar jadi posisi hamba Allah, Allah pemilik langit dan bumi, Allah maha baik. Yang ngaco saja, yang mengingkari Allah, yang mati-matian mendustakan Allah, memusuhi Allah, dicukupi, dihidupkan oleh Allah, dikasih makan, pakaian, rumah, diberikan kecukupan dunia. Padahal ateis, kafirin, musyrikin, munafikin yang benar-benar memusuhi yang hidupkan dia, dihidupkan tuh, dicukupi. Lalu sekarang kita ngaku, ya Allah saya hambamu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Udah tinggal cari tahu. Rumus hidup ini kan sederhana, yakin, patuh, dah. Gak mungkin Allah gak ngurus kita. Selama ini aja kita error, diurus oleh Allah, bener? Halo? Sholat kita ngelantur aja, dicukupi. Berlumur dosa aja, ditutupi, dicukupi. Gimana kalau kita benar-benar menjadi hamba Allah, Pak? Udah, gak usah ribet. Gak usah ribet, demi Allah gak usah ribet. Tadi ada tamu, banyak kunjungan. Mana? Dari mana tamu tadi? Hah? Apa lek?
Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, nggak ada yang lebih pendek namanya. Kenek, ya alhamdulillah. Keliling, sekarang di Eko 112. Qadarullah tadi jumpa. Apa yang mau saya jelasin tentang DT ini? Karena yang saya tahu Darut Tauhid ini milik Allah, sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Kami ini orang-orang yang diuji oleh Allah, jalan terwujudnya apa yang Allah rencanakan. Tugas kami ini bukan membangun Darut Tauhid, tapi mengabdi ke Allah. Syariatnya dengan adanya amanah ini. Perkara gaji kami dan sebagainya, karir tetek bengek duniawi itu nggak akan kemana-mana. Apa yang nanti dikasihin ketemu. Ini tanah depan ini dulu dipagar dulu sebelum kebeli. Cuman ada peta kecil rumah di sini, dipagar, pakai benteng, pakai bedeng. Saya nanya ke wakhwair, ke guru dulu, ini pengen beli ini tapi harganya mahal, keun bae. Tahu keun bae artinya? Biarin aja, minta dikit ke Allah, minta banyak ke Allah, minta banyak we sekalian, jadi tuh. Di sana sini kebeli, Allah yang memudahkan, Pak. Kami rapat, tapi antara rapat dengan kenyataan jauh lebih bagus kenyataan. Benar? Benar? Kita rapat paling banyak ya makannya. Maka kalau menceritakan Darut Tauhid ini begini, hati-hati teman-teman. Jangan ini karena kerja keras. Enggak. Kerja keras, siapa yang ngasih otot? Siapa yang ngasih sehat? Ini ide kami, siapa yang ngasih otak? Enggak dikasih ide oleh Allah, melongo. Tidak dikasih kesehatan, tidak dikasih kekuatan, enggak bisa ngantor. Benar kita kerja, tapi bagi kita kerja itu adalah amal soleh saja. Ini Allah yang ngatur. Makanya kepada santri karya yang bekerja di Darut Tauhid, kalau hanya mikirin uang, gaji, karir, udah rugi dari awal, gak akan dapat pahalanya. Kita di sini ibadah, udah kerja aja yang bagus, ibadah bagus, akhlak bagus. Darut Tauhid mungkin ngasih gaji tidak seberapa, hanya sekitar berapa puluh juta per orang, maunya. Nggak seberapa gaji, ini karyawannya 1.400 kita ini ya, 1.400 karyawan. Saya tidak pusing memikirkan gaji, beneran. Yang pusing itu tuh ya, yang bagian gitu. Salah sendiri pakai pusing. Tugas om saya nggak mikirin bagaimana rezeki datang. Yang dipikirkan bagaimana santri karya, orang-orang yang bekerja di Darut Tauhid ini benar-benar yakin kepada Allah penjaminnya, sehingga ikhlas dalam beramal dan tawakal, dan all out menjadikan ngantor ini amal soleh. Dah itu aja, rezeki nggak harus datang dari sini. Berapa banyak di sini yang datang ke sini kurang jelas, lontang lantung gitu. Daftar kemana-mana nggak keterima, baru daftar ke sini, kami terima dong, ya, karena nggak ada gajinya. Lambat laun cukup, masya Allah. Pada punya rumah, siapa kemarin yang tenang, ujuk-ujuk punya rumah, karena dikasih mertua, tuh. Yang ngejodohin siapa? Allah. Makanya nggak usah terlalu ribet ya, nggak usah. Alhamdulillah ada yang nyeletuk, enak ngomong gitu, nggak ribet, udah jelas penghasilannya.
punya usaha, sedang kami belum nyobain ya bangkrut, Om sudah berkali-kali bangkrut hadirin. Saya sudah pernah habis-habisan. Ya kalau Allah mau ngasih, ngasih. Kalau Allah mau nahan, nahan. Kalau Allah mau ngambil, pasti pergi. Kalau Allah ngebuka, buka. Kalau disempitkan, sempit. Sesuka Allah. Sama bagi kita. Semuanya ladang amal. Makanya gak usah cemas. Wah, kontrakan habis gimana? Bayar ya. Justru itu uangnya nggak ada, minta sama Allah. Ini juga sudah minta sama Allah, kata Allah dalam mimpi, minta sama bohong Kan ada tuh yang begitu, Pak. Ada misalkan kerusakan, teman bapak saya kan, iya. Saya semalam mimpi, kata bapak saya, coba minta ke kadang-kadang mimpi. Bisa benar juga sih, tapi kemungkinannya enggak ya. Hadirin, kalau kita disukai Allah, dengar ya, Allah kan melihat kita setiap saat. Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan setiap saat. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Jadi Allah ngeliatin kita setiap saat. Allah mendapati kita akhlaknya dijaga, mulutnya sering basah menyebut nama Allah. Allah mendapati kita air mata tobatnya bagus, sujudnya lama, matanya akrab dengan Al-Quran, tidak banyak bicara, tidak bohong. Kalau kerjanya bagus, Allah menyaksikan. Dibanding siapapun, cuman Allah yang paling detail menyaksikan. Allah mengetahui apa yang disuruhnya kita lakukan, apa yang dilarangnya kita jauhi. Tidak ngomel, tidak ngomong jelek, selalu bersyukur segala keadaan. Gak masuk di akal kalau kita dibuat sengsara oleh Allah. Betul tidak? Wa'mur akhlaka bis sholah, dan perintahkanlah keluargamu supaya sholat, dan bersabarlah, wastabir alaiha. Kami la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka, wal aqibatul muttaqin wal aqibatul littaqwa. Jadi Allah tidak menyuruh kita ribet dengan rezeki. Keluarganya sholatnya bagus, yang berbuah akhlaknya bagus, udah mesti dicukupin. Contoh lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Tanya, doa tidak? Falyastajibu li, maka Anda udah patuh ajalah, fokus patuh saja. Falyu'minu bi, dan percayalah pada Allah, padaku. Udah, nggak akan kemana-mana. Rezeki mah nggak pernah meleset, nggak pernah ketuker. Kalau Allah ngasih bakal ketemu, kalau Allah tidak ngasih tidak akan ketemu. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Allah tahu keinginan kita, Allah tahu yang kita perlukan yang belum terpikir oleh kita. Tahu semuanya, nggak usah ragu, dan Allah yang punya yang kita perlukan. Mau jungkir balik bagaimanapun, cuma Allah yang memiliki, cuma Allah yang bisa memberi. Nggak ribet, demi Allah tidak ribet. Gak usah takut. Selama ini aja kita diurus walaupun kita ngaco, benar?
Gimana kalau kita yakin ke Allah? Bagaimana kalau lisan kita selalu basah menyebut nama Allah? Bagaimana kalau kerja kita diniatkan, ya Allah saya ngantor hanya karena Engkau. Saya lakukan tugas ini sebaik-baiknya, semoga Engkau ridho. Saya enggak hitung-hitungan dengan siapapun kecuali hanya dengan Engkau. Sudahlah, dagang. Ya Allah saya berdagang mencari ridho-Mu. Hanya Engkau yang mengatur rezeki. Tidak ada yang beli selain Engkau yang menggerakkan. Semoga dagang ini jadi amal soleh ya Allah. Tidak ada timbangan yang jelek. Tidak ada yang busuk dicampur dengan yang bagus. Tidak ada janji palsu. Tidak ada muji-muji yang tidak pada tempatnya. Ya Allah, saya lakukan karena Engkau lah yang mengatur rezeki. Ada yang berapa ini? 50.000 sekilonya. 5.000 ya? Gimana? Beledok jangan. Gimana? Belum bisa Bu. Ya udahlah 5.500. Bu ini modalnya 40.000. Kalau Ibu mau, Pak saya juga tahu ini 50.000 tuh udah pas, udah murah. Cuma saya punya 5.000. Anak saya nangis pengen mangga. Bu, Ibu pilih mana yang Ibu suka, nggak usah bayar. 5.000 mangga buat Ibu. Pilih yang untuk anaknya. Tebak, Allah suka tidak? Jawab. Suka tidak? Ya Allah, ini mangga titipan-Mu. Engkau datangkan orang yang anaknya nangis ingin mangga. Uangnya memang segitu-gitunya. Terima ya Rob. Dia sepertinya rugi 50 tuh hari itu. Enggak ada ruginya. Tiba-tiba datang. Itu mangga. Berapaan ini? 50. Semuanya diangkut dengan gerobak-gerobaknya. Apa susahnya bagi Allah ngegerakin orang kaya ngeborong semuanya tanpa nawar? Susah tidak sih? Tuh kan gak jawab. Susah tidak sih? Jawabannya sih. Susah tidak? Orang kaya itu makhluk ciptaan Allah, digerakkan oleh Allah, menyampaikan rezeki yang Allah kehendaki. Asli Pak, beneran. Semua rezeki itu yang menguasainya Allah. Kapan datang, lewat siapa, di mana, berapa jumlahnya, kapan dibuka, kapan disempitkan, kapan dikasih, kapan diambil. Semuanya sama, yaitu ladang amal ujian. Dikasih syukur, ya Allah Engkau yang memberi, terima kasih Kang. Lulus. Diambil kayak tadi, ya Allah semuanya milik-Mu. Lulus. Terus aja gitu hidup mah. Itu rezeki. Jadi bukan kerja keras menghasilkan uang. Tanya ke tukang batu, kurang gimana kerja kerasnya? Yang digebukinnya juga batu. Berapa gajinya ngangkut-ngangkut batu? Apakah ada orang bodoh banyak rezekinya? Tuh kan nggak jawab. Ada tidak? Ada. Bapaknya kaya, anaknya bodoh, meninggal mendadak, jatuh tuh ke anak. Apakah ada orang malas ada rezekinya? Ada, tapi dia nggak dapat berkahnya. Karena kita kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas, amal soleh bagi kita. Terserah Allah mau ngasih berapa, mau di mana, nggak ada masalah. Rezeki tiap orang ada masing-masing. Jangankan seangkatan, seibu sebapak aja beda-beda.
Benar? Kemarin reuni SMA, beda-beda itu rezekinya. Dulu waktu SMA sepertinya banyak uangnya karena dari bapaknya. Nah, sekarang udah jadi bapak, habis pakai ngebiayain anaknya ya. Allah yang ngasih semua. Makanya tenang aja. Gimana saya tenang, Ya sok atuh gelisah, silakan ya. Gimana maunya saudara? Ya tapi saya dikejar-kejar. Siapa yang suka nagih teh apanya? Debt collector. Atau dikejar-kejar aja ke masjid. Supaya dia sholat. Kang, tenang ya. Bantuin doa di sini ya. Sini itikaf ya. Kita sama-sama minta ke Allah. Jangan cuma nagih aja ke saya, doain juga. Ayo tahajud sini itikaf. Gitu kalau ada debt collector. Nggak mau. Tuh itu yang menyebabkan saya nggak punya duit. Yang saudara nggak bantu ngedoain. Biasa ya. Kan ada yang ngutang tuh bagian salah terus. Udah dengar belum ceritanya? Ibu-ibu yang ditagih marah-marah. Kamu tuh yang benar kalau nagih tuh. Bulan lalu saya punya duit, kamu nggak nagih. Giliran nggak punya duit, nagih yang benar. Pusing. Jadi nggak usah ribetin apa yang sudah dijamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tiada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah jamin. Semuanya, bukan cuman kita. Kudanil berendam segitu gedenya. Coba saudara berendam. Pasti ngeriut ya kan. Jerapah nggak pakai vitamin segitu tingginya. Gajah coba main-main aja sana sini. Sehat. Semua ada rezekinya. Masih ingat cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap. Cecak tidak punya sayap. Harusnya cecak stres. Demo. Ya Allah. Apa nggak salah desain? Maaf ya Rob. Makanan kami terbang semua. Sedang kami ngedaplok begini. Kalau kami harus pergi ke got, jiwa kami terancam. Turun kesedot vakum cleaner ya gak? Lagi jalan ke sana keinjak santri, mau nyebrang kelindas mobil, kapan makannya ya Allah? Nyamuk datang ke sini Pak, jauh-jauh, yang nyebrang nyamuk, ada mobil juga dia ngecot, karena nanjak capek, nyocok santri naik aja ke sini, dari sini. Dapat, nggak usah jauh-jauh. Begitu. Daripada mikirin rezeki ada atau tidak, mending mikirin sholat khusyuk atau tidak, ngaji benar atau tidak, kita beramal ikhlas atau tidak, doanya sungguh-sungguh atau tidak, hati kita benar-benar yakin ke Allah atau tidak. Jadi yang di pikiran kita tuh dua, satu keyakinan, yang kedua amal. Itu aja. Gimana nih keyakinan saya benar tidak? Bagaimana nih amal soleh saya ikhlas tidak, benar tidak? Udah anteng di sana, lebih simpel hidup ini. Tapi gimana masalah ijazah? Ijazah siapa dulu? Ijazah AA. Ya udah. Nah kalau saudara mau tahu ijazah saya sok aja. Lupa saya juga di mana naruhnya. Udah tua gini mah, mau ngapain mikirin ijazah? Sok, jangan ngobrolin yang nggak perlu. Selesai. Misal ya, kalau ada yang nanya ijazah ke saya, ijazah AA palsu atau tidak? Atau lihat ya, kalau saudara suka ambil Saya mau udah tua, males mikirin ijazah.
Kalau saya ya. Tapi udah nggak ada yang nanya. Dibuat simpel aja. Kalau itu ijazah bikin ribet buat kita, udah. Jangan dibikin ribet hidup ini, betul? Apa Bu? Sederhanakan. Ada syukurin, nggak ada sabarin, diberi alhamdulillah, ditahan sabar, diambil ridho. Harus keluar bayar aja. Ini ban meletus, bahkan bukan meletus, sobek bannya juga harus diganti. Ganti, tapi uangnya nggak ada, nggak usah diganti. Bikin simpel. Ibu pakai bedak, habis bedaknya. Ini lipstik saya nggak ada arang itu. Sederhanakan Bu. Beneran hadirin, hidup mah mau dibawa ribet-ribet. Gimana nih, saya nyicil motor udah nggak kuat, jual. Kalau saya di motor dijual nanti saya gimana ngantor, ngojek, kan harus bayar. Ya jalan weh, ngalir aja. Allah tahu kok. Nanti pas lagi jalan tiba-tiba datang teman kantor, jalan bro, kayak mau naik. Nah, siapa yang ngegerakin? Allah. Kita nggak usah culang-cileng, mana ya, mending wirid, zikir sepanjang langkah. Allah nanti yang ngegerakin siapa yang akan nolong kita. Sebetulnya begitu hidup ini nggak ribet hadirin. Bekal banyak masalah, ujian. Apa sih yang menjadi masalahnya? Pertama, kita tidak kenal Allah karena kurang belajar. Itu masalah pertamanya. Jadi nggak yakin ke Allahnya tuh. Ini sumber masalahnya. Dan kita tidak tahu amal yang disukai Allah dan amal yang tidak disukai Allah. Jadi kerjaan kita yang utama tuh belajar. Kenali Allah, kenali apa yang disukai Allah, kenali apa yang dilarang Allah. Dan tugas kita selanjutnya mujahadah, mengamalkan ilmu yang udah Allah kasih. Dan mujahadah mengendalikan nafsu. Karena nafsu inilah yang menghalangi ilmu itu jadi amal soleh. Nafsu enggak mau mengamalkan, itu nafsu. Atau mengamalkan niatnya tidak ikhlas. Jadi cuma dua intinya, belajar dan mujahadah. Dalam kehidupan nyata kerja, di rumah tangga, di kantor, di masyarakat, dalam usaha, sama sebetulnya itu udah ada rambu-rambunya. Kalau tahu ilmunya. Berapa banyak di antara kita yang ngantor weh, kerjanya bagus, disuruh di sini ada mutabaah harian, tahajud, itu kan karunia Allah. Wah, saya mah nggak mau ngisi, takut nggak ikhlas. Nah, makai ribet. Isi mah isi aja, ini tugas dari kantor, kayak ngabsen. Saya mah nggak mau ngabsen, takut nggak ikhlas. Saya nggak akan ke masjid, takut ketahuan orang. Mau apa kayak gitu? Amalkan aja, tulis tidak tahajud, tulis tidak tahajud. Nggak usah pakai bohong, benar? Karena itu tugas kantor. Sama seperti absen dan sebagainya. Jadi ria atau tidak, bahkan tidak ngisi, bisa jadi karena dia menyembunyikan tidak tahajudnya, bukan karena takut tidak ikhlas, mungkin begitu. Nggak ada ribetnya hadirin. Pasti ada ujian, ini itu dari keluarga, dari anak, dari suami, dari istri, dari orang tua, dari tetangga. Tapi semua itu udah ada rambu-rambunya. Kita harus bagaimana menyikapinya. Misalkan di jalan ada, monyet lo. Langsung kita ngaca, ya nggak? Bukan. Nggak usah ngaca. Kalau ada yang ngomong jelek, bagaimana? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salah. Jawabannya adalah yang membawa keselamatan. Di rumah menjengkelkan, jawabannya apa? Tahan amarah. Tapi dia kata-katanya menyakitkan, jawabannya apa? Wal afina anin nas. Jadi kita belajar itu nanti dalam hidup ini nyata. Ada jawabannya, gitu. Makanya masalahnya tuh kalau nggak suka belajar, tidak belajar tentang Allah,
tidak belajar tentang yang Allah sukai dan Allah larang, ngarang. Yang kedua, tidak ada mujahadahnya, terus saja mudah tersinggung, mudah marah, ngomel terus, udah ribet. Tenang hadirin, jangan takut, karir, rezeki, semuanya milik Allah, nggak akan kemana-mana. Kalau Allah ngasih pasti ketemu, kalau Allah tidak ngasih tidak ketemu. Kalau dikasih oleh Allah karunia bukan ujian. Memang karunia tapi juga ujian. Baru jadi kebaikan kalau syukur. Ada rezeki, ya Allah, hanya Engkau yang menggerakkan. Kang, terima kasih sudah jadi jalan rezeki. Ambil wudhu, sholat atau sujud syukur. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih atas nikmat ini. Malamnya tahajud, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, Engkau yang melapangkan, Engkau yang memudahkan. Itu bisa nangis hadirin. Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya tahajud. Dosa yang lalu diampuni, yang akan datang juga oleh Allah diampuni. Kenapa ibadah sebegini? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah saya jadi hamba yang bersyukur? Tuh gitu. Sudah, yang kontrakan mau habis, jangan sibuk mikirin kontrakan aja. Sibuk mikirin sholatnya benar tidak, tobatnya benar tidak. Kalau benar nanti bayarin oleh Allah. Banyak caranya, tidak harus kepikir oleh kita sekarang. Solusi itu bukan karena kecerdasan, solusi itu karena ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ini teman-teman, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Fokus, bersihkan hati supaya tidak mengeduakan Allah, bersihkan hati supaya harapnya hanya dari Allah, takut akan kemarahan Allah, singpol hati itu ke Allahnya. Yang kedua, fokus tiap berbuat sesuatu diniatkan jadi amal soleh. Coba lakukan itu. Allah tuh fokusnya kedua ini, hati dan amal. Kita fokusnya kemana-mana. Terima kasih. Ada yang akan ditambahkan Ustaz? Cukup. Pengumuman untuk sahabat-sahabat calon mahasiswa baru dan pindahan, silahkan daftar kuliah di STAI Darut Tauhid, program studi komunikasi dan penyiaran Islam dan hukum ekonomi syariah. Silakan, ini menjelang pendidikan baru ya. Kampusnya di sini. Kalau mau lihat-lihat terus saja ke kampusnya. Kok mahasiswanya kecil-kecil? Itu TK, memang di sebelah kampusnya ya. Ada pagarnya. Free DSP, apa DSP itu Ustaz? Free itu bebas, DSP bebas dana sumbangan pendidikan bagi 30 pendaftar pertama yang lolos seleksi. Alhamdulillah. Di sini juga STAI itu ada apa namanya? Yang ke Jepang teh apa? KKN, kuliah, kerja, nabung. Jadi kuliahnya di Darut Tauhid awalnya, lalu dilengkapi dengan bahasa Jepang ya. Kemudian berangkat ke Jepang ketika sudah lulus seleksi dari Jepang dan bekerja sambil belajar di Jepang.
di remote dari sini kuliahnya sambil gajian. Kalau lulus di sana bisa nikah kalau ada jodohnya, dan itu di luar tanggung jawab kampus ya. Kemudian kalau mau lanjut sarjana dari STAI bisa digunakan untuk melanjutkan S2 di Jepang. Silakan hubungi Ustadz Mulyadi. Ini apa namanya Ustadz? Oh, ini nomornya, nomor manis. Kok yang mau kuliah aja, nggak usah semua diapalin. 0813 ulangi 2120 2628. So, ini mah masalah siapa yang apal ini maka langsung diwisuda. Sekarang bukan wisuda STAI ya, wisuda apal nomor 0813 2120 2628. Bagi yang ingin informasi itu nomor humasnya. Ada pertanyaan? Ini dulu. Ada SSG kemarin. Silakan deh. Ini mikrofonnya, kabel dulu, ya. Yes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin bertanya, menurut pendapat AA, zikir apa yang bisa membuat kita selalu ingat kepada Allah di dalam kondisi apapun dan dalam masalah apapun, agar kita selalu ingat dan berserah diri kepada Allah. Terima kasih. Allah menyiapkan zikirnya sangat beragam. Karena tiap orang itu juga dalam keadaan yang beragam keadaannya. Tapi yang pasti dengar ini ya, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Zikir yang paling top itu adalah anta'budallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yara. Adalah rasa yakin Allah itu sedang melihat dirinya. Kalau seseorang terus-menerus merasa sedang ditatap Allah, disaksikan Allah, maka apapun yang dilakukannya insya Allah karena Allah, jadi zikir itu. Kalau mau dilatih, ya mulailah dengan la yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Mulai dengan membasahi lisan ini terus dengan menyebut nama Allah. Afdalu zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba. Hebatnya zikir la ilaha illallah itu bisa disamarkan. Kalau zikir yang lain ada gerakan. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Tapi la ilaha illallah bisa tersamar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak bergerak bibir, tapi bisa terucap. Cobalah. Harus menahan dari banyak ngobrol kalau mau bagus zikirnya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Treble-nya. Ya, yang ini. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung ke pertanyaan. Izin gimana cara kita para jamaah kan
sedang di akhir zaman gitu ya. Caranya kita itu apa ya? Terhindar dari fitnah gelombang yang sangat besar gitu ya. Fitnah zaman ini. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Apa tadi? Bagaimana? Pas mikir jadi kurang kepikir oleh saya. Menghindar dari fitnah zaman. Zaman sekarang ujian terbesarnya adalah apa? Teknologi. Teknologi itu anugerah dari Allah. Tapi juga ujian. Dengan teknologi kita bisa lihat langit, menjelajah tanpa terangkat kaki sesenti pun, bisa menjelajah ke lautan terdalam tanpa basah, bisa dekat ke lahar tanpa panas, bisa menjelajah ke hutan belantara, bahkan melihat singa lagi mengaum tanpa diterkam. Dahsyat teknologi sekarang, benar? Ini kalau zaman dulu waliullah nih, sekali bicara seluruh dunia bisa menyimak. Teknologi ini. Tapi saat yang sama maksiat juga sangat mudah dengan teknologi ini. Kenapa jadi berat? Karena nafsu, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu ngajaknya menggunakan teknologi hanya untuk keburukan. Jadi naluri nafsu itu plus bisikan setan membuat berlipat semangat ke teknologi untuk minimal sia-sia, yang kedua maksiat. Makanya teknologi tanpa iman, keyakinan ke Allah bobol, rusak ini iman. Ini HP kecil-kecil bisa merusak iman. Dia mencuri sangat banyak waktu kita untuk tayangan-tayangan yang menarik semuanya menurut. Tuh kan gak mau jawab, nafsu gak mau ngaku dia. Ulangi. Coba tiap Bismillahirrahmanirrahim skip itu. Ayat kursi itu ayat terpanjang. Mending gak kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pengen skip itu. Nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, set. Ngaku berapa jam waktu produktif kita untuk dekat dengan Allah berbalik menjadi waktu untuk mengkhianati Allah. Sini, berbahagialah yang HP-nya jadul, udah gitu nggak ada kuotanya dan hilang, udah nggak bisa apa-apa, bahaya. Nanti jadi punya yang bagus. Dek, disiplin dengan teknologi itu salah satu. Kalau kita sudah terus larut, karena pasti menarik menurut nafsu. Apa aja menarik, ya. Mungkin ada yang nanya, kalau apa sepeda? Ya, saya juga berat sekali ya, lihat sepeda di YouTube tuh ya. Sudah berusaha saya blok ya. Tapi di HP yang satu lagi ada. Astagfirullah. Nyuri waktu itu nafsu ya. Disiplinlah ya. Bukan tidak boleh, tapi sambil kita lihat cuma dua. Satu yang menguatkan iman, dua jadi amal soleh. Tidak lewat. Kalau merusak iman, merusak amal pasti rugi. Itu dulu lah. Terakhir, ibu-ibu ada yang mau nanya? Tidak usah memaksakan diri, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, saya Fati Siti Fatimah izin bertemu dengan AA secara privasi. Kiranya AA bisa kapan gitu. Terus saya ingin menjelaskan sesuatu ya di sini. Bismillah, semoga. Tunggu dulu. Ini yang kemarin sudah bicara belum? Ya. Terima kasih ya. Nanti kalau tiap ada kesempatan bertanya itu lagi bisa yang lain jadi jengkel ya kan? Nah, nanti ada kesempatannya ya. Berjuang terus ya. Ada lagi yang lain dari tamu? Ya silakan Bu. Beberapa menit lagi akan berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sebuah impian yang sudah menjadi kenyataan bagi saya. Saya dari Padang ingin sekali mengikuti jemaah AA. Alhamdulillah hari ini terkabul. Yang saya tanyakan di sini simpel saja. Saya di kampung, yaitu di Padang di Solo, ada membuat suatu pondok kecil-kecil AA, sesuai dengan kemampuan saya. Jadi saya berkeinginan bagaimana saya bercita-cita bagaimana anak-anak di kampung saya menjadi hafiz Al-Quran. Tapi setelah 3 tahun 4 tahun berjalan, anak-anak di kampung kadang-kadang banyak datang, tapi 3 bulan setelah itu tidak ada yang datang. Sudah bermacam cara saya untuk menarik hati mereka, dan saya pun sudah mengunjungi sekolah SD yang dekat dari sana untuk menyuruh murid-muridnya belajar Al-Quran di pondok saya. Tapi hanya sebentar Pak, setelah itu hilang lagi. Itulah yang sedang kami alami. Saya sudah punya ustazah dari alumni Temboro, suami istri. Kalau saya sih bukan ustazah dan bukan juga hafiz Al-Quran. Saya pensiun PNS. Jadi itu bagaimana solusinya. Baik. Dan apa amalan yang harus kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak daftar yang menggerakkannya Allah. Jadi urusan yang utamanya adalah bagaimana nih supaya amal ini diterima Allah. Bukan masalah jumlah. Darut Tauhid sekarang diuji oleh Allah dengan dititipi santri cukup banyak. Itu bukan tanda kesuksesan, tanda besarnya amanah. Makin banyak santri bisa makin ujub, merasa besar pesantrennya, bisa makin sombong, meremehkan pesantren yang dianggap kecil, bisa makin riya, senang memamer-mamerkan. Ini jumlahnya sekian, ini cabangnya sekian. Padahal semua itu Allah yang menguji. Jadi besar kecilnya itu dua-duanya ujian. Kalau kecil jadi minder, besar jadi sombong, dua-duanya tidak lulus. Ibu jalani saja Bu, dengan yang terbaik sambil evaluasi diri. Apa nih, kenapa Allah ngambil 3 bulan? Mungkin entahlah apa yang terjadi. Mungkin kenapa Allah narik? Mungkin keikhlasan, mungkin ada sikap yang harus diperbaiki, mungkin ada tutur kata. Kan Allah melihat setiap waktu lagi ngajar seperti apa. Allah tahu niatnya, Allah tahu yang ada dalam pikiran kita, Allah tahu kita lagi jengkel lagi. Allah melihat semuanya. Allah yang mendatangkan, Allah juga nanti yang ngambil. Jadi urusan yang utamanya sebetulnya bukan dengan murid yang belajar, tapi dengan yang menggerakkan segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa, murid 5, 7, Allah ridho, udah bagus.
Maaf ya Bu, guru saya Bu, muridnya cuma 2. Betulan itu. Padahal beliau seorang ulama besar. Fokus ngurus 2 murid ini. Masya Allah. Ada bagiannya masing-masing. Jadi gitu Bu, Ibu evaluasi diri, Ibu perbanyak tobat, Ibu minta petunjuk ke Allah, minta diizinkan untuk bisa menjadi jalan. Bukan kita yang bisa mengubah orang, tidak bisa. Hanya Allah yang bisa mengubah. Kita cuma berharap semoga kita dipilih oleh Allah jadi jalan orang bisa cinta Quran. Jadi jalan orang mengenal Allah. Jadi jalan orang mengabdi ke Allah. Itu penting. Jadi bukan kita yang bisa mengubah, Allah yang mengubah. Halo? Ya, makasih ya. Iya, insyaallah, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua santri karya. Insya Allah hari Sabtu AA berangkat ibadah haji dengan mendampingi juga jamaah. Ujiannya dari waktu ke waktu semakin banyak yang dititipkan oleh Allah. Ini amanah, sama dengan santri makin nambah, itu amanah. Pasti di akhirat dituntut pertanggungjawabannya, pasti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan hajinya lebih baik dan mabrur ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, wahai yang maha tahu segala isi hati, wahai yang menggenggam lahir batin diri-diri ini. Ya Allah, Engkau tahu persis apapun yang kami lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Ya Allah, ampuni kami. Betapa selama ini kami sangat jarang ingat padamu. Sangat jarang kami beramal mencari ridho-Mu. Jarang sekali. Begitu banyaknya waktu kami dalam hidup ini justru untuk selain Engkau. Banyak ingin dipuji makhluk-Mu, banyak berharap kepada makhluk-Mu, lebih sibuk dengan penilaian hamba-Mu daripada penilaian-Mu. Ampuni kami ya Allah, betapa jarang kami bersyukur. Padahal nikmat dari-Mu melimpah setiap saat, tiada bertepi. Betapa jarangnya kami menyadari semua ini datang dari-Mu, milik-Mu. Bahkan ampuni ya Rabb, betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk mengkhianati-Mu. Astagfirullah. Engkau saksikan nikmat dari-Mu, kami gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah. Ya Allah, kami tidak mau hidup begini terus. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadikas sholihin. Tolong ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang bisa tobat dengan sebenar-benar tobat. Berikan kepada kami kesanggupan agar hidup ini bisa bersih ya Allah. Bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya pengabdian hamba kepada Tuhannya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa,
Jangan biarkan hati ini menjadi hati yang lalai, lengah. Bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Engkau sebaik-baik yang menggenggam, yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung pemelihara jiwa ini ya Karim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, kami mohon padamu, mudahkan bagi kami untuk bisa berbuat kebaikan-kebaikan yang Engkau sukai. Dan mudahkan bagi kami ya Allah, meninggalkan segala kemaksiatan, segala kemungkaran yang Engkau laknati. Allahumma rzuqnal istiqomah. Rizkikan bagi kami istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, istiqomahkan sisa umur ini. Sempurnakan kepada kami ya Allah nikmat iman, iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang lurus, yang bersih, hati yang selalu khusyuk. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami ya Rabb, agar kami menjadi orang yang tidak bisa lupa kepadamu, selalu ingat kepadamu dimanapun, kapanpun, keadaan apapun. Menjadi orang yang selalu bersyukur, tiada bertepi ya Allah. Dan bisa menjadi hamba yang mengabdi kepadamu dengan sepenuh jiwa raga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ini tamu dari mana aja ini? Adik-adik dari mana ini? Dari mana adik? Masya Allah. Ibu dari mana? Masya Allah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.